Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya doakan semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, diberikannya kita kesehatan sehingga kita masih bisa hidup sampai sekarang ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, wahai sahabatku semua yang saya cintai, selanjutnya saya akan bercerita di kisah inspirasi yang akan menguraikan kisah seorang ibu dan anaknya yang berjuang demi kesuksesan anaknya. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya memanggil seorang ibu dengan panggilan Nur atau cahaya hati. Ibu adalah sosok yang sangat berperan penting dalam hidup ini. Wanita yang mengandung kita, melahirkan kita, menyusul kita dan membesarkan kita di dunia ini. Kita terlahir dari rahim seorang ibu, sudah sepantasnya ya kita menomorsatukan ibu kita di dunia ini. Cinta seorang ibu itu kepada anaknya tak akan pernah lekang oleh waktu. Peran ibu dalam mengasuh anak-anaknya juga sangat penting agar sang ibu hati kelak menjadi sosok berbudi pekerti luhur sesuai dengan tuntunan Islam. Derajat seorang ibu itu sangat tinggi di mata Allah. Begitu tingginya kita sering mendengar perumpamaan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Allah berfirman yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya, bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Perintah untuk memuliakan ibu itu juga dengan gamblang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Muawiyah bin Haidah Al-Kushairi radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya adalah dan setelahnya. Jadi berbahagialah saudara-saudariku yang masih memiliki ayah dan ibu di dunia ini. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi, hormati dan senantiasa memuliakannya, baik yang berada dekat dan yang jauh dari ayah ibunya. Ibu, agama Islam memandang ibu sebagai sebuah poros dan sumber kehidupan. Dari seorang ibu lahirlah sebuah kehidupan yang akan meramaikan dunia. Nabi bertanya, apakah kamu masih punya ibu? Ia menjawab, iya, masih. Nabi lantas mengatakan, temani dan berbaktilah kepadanya, karena surga ada di bawah kakinya. Abraham Lincoln mengatakan, untuk siapa diriku saat ini dan harapanku di masa depan? Aku berhutang pada ibu, malaikatku. Hari S. Tarman mengatakan, tak ada orang di dunia ini yang bisa menggantikan ibumu. Benar atau salah, dalam pandangannya kau selalu baik. Dia mungkin memarahimu untuk hal kecil, tapi tak pernah untuk hal-hal besar. Begitulah pendapat mereka tentang seorang ibu. Ibu sangat mulia di mata semua orang. Aku merindukanmu, ibu. Aku menyayangimu, ibu, sampai akhir hayatku.
Terima kasih Tuhan telah menitipkanku terhadap malaikat-Mu yang kusebut Ibu. Aku mencintaimu Ibu, karena Ia telah memberikanku segalanya. Dia berikan aku cinta, Dia berikan aku jiwanya, dan Dia memberikanku seluruh waktu. Tidak ada manusia yang sangat mencintai kita saat ini, kecuali Ibu kita. Ibu, aku menyayangimu sampai akhir hidupku. Meski aku tahu aku selalu mengecewakanmu, maafkan aku yang belum bisa membuatmu bahagia. Aku akan memberikan yang terbaik buat Ibu, agar kelak Ibu tersenyum bahagia melihat aku memenuhi harapan Ibu. Wahai Ayah, terima kasih Tuhan telah menghadirkan sosok pahlawan dalam hidupku yang kusebut Ayah. Ayah yang tak banyak bicara, terkesan tidak peduli, tetapi sesungguhnya yang ada dalam hatinya hanyalah kita. Anakmu belum bisa membalas jasa-jasamu atas tetes keringat yang Ayah cucurkan untuk menafkahi keluarga dan membesarkan kami sampai sekarang ini. Satu yang tidak pernah kulupakan sampai saat ini. Ayah berkata, raihlah cita-citamu setinggi langit, tapi jangan lupa sholat. Wahai sahabatku, sholat adalah tiang agama. Hal ini disebut dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Wahai sahabatku, izinkan sahabatmu menceritakan masa indah dan masa sulit yang dilalui. Kisah seorang pemuda yang berjuang untuk menyelesaikan sekolahnya dan berjuang demi kebahagiaannya di dunia ini. Dunia adalah panggung sandiwara, jangan kamu terlena. Jangan kamu berpoya-poya semasa hidupmu, karena di setiap perbuatan pasti ada balasannya. Singkat cerita, seorang pemuda yang polos dan soleh hidup di sebuah desa yang tidak terkenal. Dalam benaknya, dalam hatinya adalah bagaimana caranya dia bisa membalas budi baik kedua orang tuanya yang telah melahirkan dan membesarkannya sampai sekarang ini. Emas yang tinggi menggunung takkan bisa menggantikan pengorbanan ibu di saat melahirkan kita dan pengorbanan ayah saat membesarkan kita. Setelah tamat sekolah SD, pemuda ini melanjutkan ke sekolah Madrasah Sanawiyah di kota Semarang. Dia mulai mandiri dan terpisah dari kedua orang tuanya. Hidup apa adanya, hidup di kos-kosan, makan tidak teratur dan menunggu kiriman uang belanja, baru bisa makan ala kadarnya. Kadang sehari cuma bisa makan nasi satu kali dan digantikan dengan indomie. Pemuda ini sadar bahwa orang tuanya bukan dari keluarga yang mapan. Profesi sebagai petani dan imam masjid, penghasilannya tidak cukup. Pemuda ini sadar bahwa bersyukur masih bisa sekolah, dan untuk meraih cita-cita yang tinggi, dia harus berjuang dan mandiri, dan kadang membantu orang berkebun sampai kiriman uangnya datang. Aku rindu ibu dan ayah, sambil menangis terisak-isak. Anak-anak lain pada waktu liburan sekolah pulang ke kampung halaman. Namun pemuda ini memutuskan tidak pulang ke rumah, melainkan ikut pamannya naik kapal laut menyeberangi laut Kepri, Batam. Dia habiskan liburan sekolahnya untuk mencari uang untuk biaya sekolahnya nanti, dan tidak mau terlalu membebani kedua orang tuanya. Ini sudah terbiasa kena ombak yang besar, ombak lautan yang menghantam, badai yang dihadapi bersama pamannya.
dia tetap sabar dalam menjalani hidupnya ini. Tidak terasa sudah hampir 2 minggu di kapal laut. Dia memutuskan untuk pulang ke kampung bertemu ibu dan ayahnya walau 1 malam. Dan esoknya dia kembali lagi untuk melanjutkan sekolah. Pemuda ini melalui hari-harinya bersekolah dan bekerja pada saat liburan. Silih berganti, bulan berganti. Bahkan dia telah menamatkan sekolah madrasahnya selama 3 tahun lamanya. Pemuda ini kembali ke kampung halaman untuk melepas kerinduan bersama kedua orang tuanya dan mengutarakan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah SMA. Namun orang tuanya mengatakan, "Maaf nak, Bapak tidak ada biaya untuk menyekolahkan kamu." Dan pemuda itu menangis di pangkuan ibunya dan ibunya membelai rambutnya. Ibunya berbisik, "Sabar ya nak, kalau rezekimu pasti kamu sekolah." Pemuda ini berkata, "Mak, kalau saya tidak sekolah, saya mau kerja kapal laut ikut bersama paman. Mencari uang sekolah, nanti kalau sudah dapat uang baru saya lanjutkan sekolah." "Boleh ya mak?" Ibunya bilang, "Jangan nak, mama tidak mau kamu kerja kapal laut walaupun nenek moyangmu dari pelaut. Nanti kamu lalai akan sholat, puasa, dan mama takut nanti kamu minum minuman keras karena orang yang kerja di kapal selalu begitu." Perintah sholat setiap hari terdengar dalam telinga pemuda tersebut karena kedua orang tua pemuda itu adalah orang soleh dan soleha. Apalagi kedua orang tua pemuda tersebut berprofesi sebagai imam masjid dan guru ngaji. Sehingga inilah alasan anak-anaknya tidak boleh kerja kapal laut. Dapat kabar dari paman di Kepri menawarkan pemuda itu untuk sekolah di Kepri dan sedia membayarkan biaya sekolah pemuda tersebut sampai jenjang sekolah SMA. Pada malam harinya pemuda tersebut berbaring di pangkuan ibunya dan meminta dibelai oleh ibunya. Seraya berkata, "Mak, saya akan pergi lagi meninggalkan mama. Tidak apa nak, lanjutkanlah sekolahmu setinggi-tingginya. Jangan kayak mama tidak ada sekolah, tidak pandai baca tulis. Mak, nanti saya selalu rindu mama." "Iya nak." Ibu pemuda tersebut mempunyai penyakit lemah jantung. Kerap kali mendengar berita yang tidak baik langsung pingsan. Dan tidak boleh berpikir berat, nanti dia pusing dan pingsan. Mungkin itu cobaan mama di dunia ini semasa kecil. Sudah tinggal mati ibunya yang baru berumur 6 tahun. Dia dirawat sama kakaknya, sehingga keadaannya lama seperti itu. Dan kadang pemuda itu terpaksa berbohong bila mempunyai masalah. Sayang ibu dan bapak sepanjang masa. Berangkatlah pemuda itu untuk melanjutkan sekolah SMA di Kepri dan meninggalkan ibu dan ayahnya. Pemuda itu tidak pernah lama tinggal bersama ibu dan bapaknya di kampung halaman. Singkat cerita, setahun sudah sekolah di Kepri dan tinggal bersama pamannya. Kehidupan pemuda itu tidak lagi seberat sebelumnya karena biaya hidup dan sekolah semua dari pamannya. Namun tidak berjalan mulus. Hanya sebatas setahun bersama pamannya, dia harus keluar dari rumah tersebut karena alasan istri pamannya tidak setuju. Pemuda itu harus pindah di rumah gubuk saudaranya tanpa harus dibayar alias gratis. Pemuda itu kembali hidup mandiri, makan apa adanya, dan biaya sekolah sering nunggak. Namun pemuda itu tidak putus asa, dia tetap mau melanjutkan sekolahnya untuk meraih cita-cita sebagai pengusaha sukses di Indonesia. Sehari-hari kehidupan pemuda itu memprihatinkan dibanding dengan teman-temannya yang lain yang selalu terpenuhi. Bahkan ongkos angkut, oplet untuk bersekolah tidak punya, selalu dibayarkan sama sepupunya. Dan pemuda itu selalu saja menunggu sepupunya pergi sekolah untuk nebeng ongkos angkut. Kalau tidak ada uang untuk bayar ongkos angkut, dia terpaksa ngutang sama supir oplet
Satu waktu pemuda itu menawarkan diri kepada supir oplet untuk jadi kernet sepulang sekolah, sehingga biaya angkot pulang dan pergi sekolah menjadi gratis. Beginilah kehidupan pemuda tersebut semasa sekolah. Yang dilaluinya dengan mandiri, dia habiskan waktu liburnya untuk kerja kapal laut bersama pamannya. Padahal dia merindukan ibu dan ayahnya di kampung. Tapi demi meraih cita-cita dia, rela kerja keras di masa mudanya, dan akhirnya sampai juga menamatkan sekolah SMA-nya dengan baik. Ibu dan ayah, saya sangat merindukanmu. Hatiku selalu bersamamu, walaupun anakmu jauh di mata, namun dekat di hati. Saya tidak mau terlalu membebanimu. Ibu dan bapak telah membesarkanku. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dilahirkan dari rahim ibu yang baik dan penyayang, dan ayah yang sabar dan tidak pernah marah. Semoga kita panjang umur agar kita dapat membalas jasa-jasa kedua orang